Coki Pardede sendiri dalam sebuah kontemplasi tertentu gitu, pernah nggak sih kemudian oke kayaknya aku nanti selesai semuanya, pengennya di usia berapa gitu, ada nggak sih itu? Mungkin keresahannya di situ. Mungkin beliau merasa bahwa kapan kita mau ke next step nih. Kalau kita masih ngurus-ngurusin hal-hal yang pada akhirnya juga cuman akan buang-buang waktu kita. Nggak substansial Nggak lah ya. substansial, sepertinya kayak gitu. Tapi kan beliau juga bukan berarti beliau anti culture, enggak Iya, juga, oke. enggak. Saya yakin tidak. Tempat di mana beliau dilahirkan, beliau tuh pasti orang yang sangat-sangat berbudaya ya. Tapi kan semuanya pasti punya prioritas ya. Kayaknya keresahan beliau adalah bagaimana menempatkan segala sesuatu sesuai dengan prioritasnya sih. Tapi kalau Bang Coki percaya nggak ada jiwa gitu? Kalau gua sebenarnya, nah ini kalau buat gua ya, jiwa tuh ya ini kita. Jadi saat kita mati, gue percaya ya udah selesai gitu. Udah gue percaya itu aja, kayak kita cuma dapat satu kesempatan untuk hidup. Rata-rata 60 tahun. Kalau hoki 70. Kalau sial 80. Kenapa gue bilang kalau sial 80? Gue lihat teman-teman sepuh-sepuh yang 80 itu dia pada mengeluh. Karena walaupun keluarganya bahagia, udah punya cucu banyak, teman-temannya udah meninggal. Oh iya. Sial itu ya. Sial, dia bilang kayak kalau bercandaan kita ya di antara komedian tuh, hidup tuh jangan kepanjangan. Karena nanti lo marah sama dunia. Karena terlalu banyak yang berubah, tapi kitanya nggak berubah. Jadi kita kayak ngerasa apa nih dunia ini gitu. Software kita udah nggak sanggup lagi diupdate. Jadi kalau bercandaan anak-anak komedian tuh, hidup tuh cukup aja. Cukup. Kepanjangan juga nanti kita nggak bisa memahami lagi, dunia udah terlalu berbeda dengan zaman kita atau generasi kita di itu. Makanya kan kita sering lihat kayak zaman saya dulu kan ya, kalau nggak nganggur panjangan tuh umurnya. Tapi kalau Coki Pardede sendiri dalam sebuah kontemplasi tertentu gitu, pernah nggak sih kemudian oke kayaknya aku nanti selesai semuanya, pengennya di usia berapa gitu, ada nggak sih itu? Nggak tahu ya. Ya. Kalau Dedi kan sering menyebutkan 65 tahun misalnya. Iya, kalau gitu dia ya. bilangnya 65. Ya nggak tahu ya, mungkin 70 kali. 70. Gitu. Mungkin saat udah 70 bisa nambah, bisa pengen kurang, nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Tapi ngumpung kita lagi ngobrol ini nih, apakah saat kita hidup sekali habis itu meninggal itu sesuatu yang menakutkan? Ya sebenarnya kan secara esensi kan, sebelum kita, kalau yang dari gue percayain lagi, sebelum kita ada kan kita juga nggak ada kan. Jadi kan sebenarnya kan kita balik lagi ke siklus alam yang seharusnya gitu. Dan gue juga udah pernah bahas ini di beberapa tempat. Buat gue, yang bikin hidup itu indah ya karena berakhir sebenarnya. Yang bikin hidup itu bermakna ya karena berakhir sebenarnya. Karena kita dikasih waktu, dan kita dikasih waktu nih sebenarnya ya oleh alam ya. Saat oleh orang tua kita atau siapapun lah yang mau kita sebut itu namanya. Saat kita punya waktu sampai jangka waktu tertentu, dan setelah itu tidak ada lagi, udah selesai. Gue rasa itu yang bikin hidup tuh jadi menarik gitu. Disitulah seninya bermain. Oke, gue pengen melakukan apa nih sama hidup gue nih gitu. Karena sesuatu yang tidak berkesudahan cuman akan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Buat gue secara pribadi itu kehilangan esensi dan meaningnya. Bilanglah nanti ada satu jiwa saat dia melakukan apa yang baik di dunia, dia dapat reward lah, hidup selama-lamanya di satu tempat dan bahagia tak terhingga.
bahagia tak terhingga itu bukannya kekosongan ya. Iya. Gua nggak Wih, keren paham banget gua tuh. nggak paham. Bahkan kalau dia pun disiksa di satu tempat tertentu selama-lamanya, bukankah sesuatu yang diulang-ulang terus lama-lama biasa aja juga ya? Menurut gua saat sesuatu tidak ada ujungnya, itu jadi kehilangan maknanya menurut gua. Dan banyak buah-buah fikir dan inovasi-inovasi yang lahir di dunia ini tuh lahir karena kesadaran akan sesuatu yang pada akhirnya akan berhenti gitu. Contoh, inovasi mengenai energi tenaga matahari itu kan lahir karena kita punya kesadaran minyak bumi akan habis. Jadi karena sesuatu akan habis, itu akan nge-push diri kita untuk bikin inovasi atau bikin sesuatu. Karena kalau sesuatu tuh nggak akan habis, pasti. Contoh, banyak teknologi-teknologi atau inovasi-inovasi itu lahir karena kesadaran akan sesuatu yang pasti nantinya akan habis gitu. Kayak misalnya mengenai energi surya itu kan karena fosil itu pasti akan habis, akhirnya kita berpikir bahkan perpindahan dari zaman berburu kepada zaman dulu kan kita hunter and gatherer, habis itu kita pindah ke bertani. Itu muncul dari kesadaran para pemburu ini, nanti ini pasti lama-lama habis nih, kita harus berpikir sesuatu yang lebih sustain gitu. Jadi gua rasa sih emang harus selesai sih gitu. Seperti korek gitu Bang, dinyalakan cret, Ya, hilang lagi. ya. Enggak, berarti Bang Coki tidak menganut sebuah kepercayaan bahwa nanti akan terus hidup lagi apa gitu. Kalau enggak, menurut gua kita bisa hidup selamanya dalam konteks kita mewaris gini, memori. Memori, Legacy Oke, memory. Gue lebih oke. itu menurut gue kayak misalnya contoh Adolf Hitler ya, orang segila itu aja, sorry ke bahasa gue, orang sekacau itu aja, dia tuh sampai taraf tertentu masih terus hidup sampai di abad 20 sekian. Alexander Agung, Nebukadnezar, tokoh-tokoh sejarah ya dia hidup selamanya gitu. Dia melakukan sesuatu yang cukup sampai akhirnya memorinya dan legasinya tuh diingat sepanjang sejarah gitu. Ketakutan gue cuma satu kalau meninggal tuh adalah gue meninggal sudah dalam keadaan yang optimal belum, itu aja sih sebenarnya. Karena saat gue di ranjang rumah sakit, kayaknya ketakutan terbesar gue adalah anjir 60 tahun gue hidup nih apa yang gue bikin. Waduh, itu gue takut sih. Kayak karena itu nanti jatuhnya ke kita dikasih puluhan tahun tapi kita nggak melakukan apa-apa sama hidup kita. Itu kengerian yang sebenarnya sih di situ gitu. Nggak usah muluk-muluk lah jadi orang yang diinget atau jadi tokoh bangsa kayaknya terlalu. Sebatas ini aja, sebatas saya sudah memberikan yang terbaik nggak untuk circle satu kita gitu. Itu juga menurut gua kan setidak-tidaknya di keturunan keluarga kita selalu diingat gitu. Itu aja sih kalau karena sudah banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat buat banyak orang. Betul. Gitu ya. Pahlawan-pahlawan kita sudah sampai ke level keabadian. Udah jadi nama jalan. Ya kan? Ada berapa nama jalan di Jakarta nih yang kita selalu lewat situ kan, dia sudah abadi dengan sendirinya itu. Founding father kita udah abadi itu. Jadi menurut gue lebih ke situ sih. Tadi sempat nyinggung sedikit tentang kekosongan gitu ya. Puncak kebahagiaan yang mungkin orang deskripsikan sebagai surga dan lain sebagainya, itu kalau bagi Coki ya udah kembali kepada sebuah kekosongan yang tak terhingga. Ya. Itu tadi gitu. Ya. Oke. Iya, dan apa ya? Ya, apakah itu menakutkan ya? Dulu kan sebelum kita lahir kita juga nggak ada ya. Dan kita kan juga consciousness gini. Kalau kita pikirin memang seolah-olah menakutkan. Tapi kan itu jadi menakutkan karena kita punya kemampuan berpikirnya gitu. Nanti kan begitu mati kan udah switch off, udah nggak ada lagi. Mau apa?
Ya nggak, kecuali saat kita mati tubuh kita nggak bisa melakukan apa-apa, tapi kita masih berpikir, itu mengerikan. Karena kita nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kan consciousness kita kan hilang nanti, udah hilang, ya udah hilang aja, udah nggak ada. Consciousness-nya hilang ya. Hilang. Udah lebur. Kita balik, kita jadi pupuk balik lagi, kita nggak tahu. Gitu. Jadi ya, dan ketimbang kita mikirin begitu, kenapa kita nggak mikirin ini loh? Saya kerja nih apa nih gitu, kontrak kerja saya udah, itu menurut gue lebih itu lebih kayaknya bermanfaat iya, gitu ya. Banyak orang jadi lebih terjebak ke fafifu gitu loh, Mas Hendra. Kayak apa makna hidup ini? Apa yang harus saya lakukan? Tapi nganggur. Wer itu menurut saya. Kayak gue pernah ya terjebak di kayak, aduh hidup ini menderita, hidup ini. Ya udah jalanin aja lah. Iya, jalanin aja. Jangan terjebak ke pemikiran-pemikiran filosofis yang terlalu begitu. Karena kita udah terlalu dalam sampai akhirnya kita tidak melakukan apa-apa, akhirnya jadi lewat aja, ngapain nggak penting juga sih menurut Gila gue. sih Bang Coki ini ngakunya ateis tapi ternyata sangat spiritualis gitu ya. Aduh, ini mendobrak. Jadi tercerahkan aku Bang Coki. Aku tuh pernah Gimana? Pernah dikasih nasihat sama seorang kakek gitu ya. Dia hidup sendirian kan di tengah hutan gitu. Neraka itu ya saat ini Gus gitu, manggilnya Gus gitu ya. Ketika kamu ketemu aku bisa ngopi bareng itu surga. Neraka saat hatimu penuh kebencian, iri dengki, ya udah semuanya ya di sini gitu ya, di dunia ini gitu. Gimana tuh Bang? Ya sebenarnya neraka itu buat gue ya, kalau lo tanya definisi neraka buat gue Mas Hendra, definisi neraka buat gue itu adalah di tol, tapi mobil depan gue lupa ngisi etolnya terus jadi lama, itu buat gue neraka. Buat orang-orang anjing brengsek, itu buat gue udah neraka. Aduh, dibakar itu kejauhan. Lo pernah gak sih lagi di etol nih, lagi jalan nih kan depan, kita lagi enak-enak nih, 30 menit lagi, tiba-tiba di depan lampunya nyala, itu buat gue neraka tuh. Neraka itu buat gue tuh kayak kita mau bayar pakai QRIS, internetnya mati di minimarket, itu neraka tuh. Itu buat gue neraka. Menurut gue. Gak usah jauh-jauh ya Bang ya. Aduh. Gak usah nunggu di setrika ya Bang ya. Iya, bahkan gue juga jamin neraka itu adalah mungkin buat teman-teman atau dulu gue pernah ngalamin waktu masih kuliah, duit belum banyak. Neraka itu adalah bunyi token listrik, kita nggak punya duit, itu neraka tuh, serem. Atau banyak. Dan menurut gue gini, gue selalu percaya ini, ada atau tidak adanya pribadi yang di atas sana, gue percaya dia tidak akan salah naruh orang. Gue percaya itu. Kalau dia sebijaksana yang diceritakan banyak sumber di sejarah, dia sebijaksana itu, dia tidak akan salah naruh orang. Jadi kita kasihlah itu menjadi hak prerogatif dia. Kita lakukan yang urusan kita. Jadi orang yang baik aja. Gitu. Gue percaya beliau kalau dengan segala kemahakuasaannya, dia bukan orang yang sereceh itu untuk menjadi tidak narok orang yang skornya 9, tapi jadi masuk neraka cuman karena tata cara ibadahnya berbeda. Gue rasa dia bukan orang seperti itu. Gue rasa dia bukan orang seperti itu. Jadi kita tidak usah ngambil bagiannya beliau. Itu udah urusannya beliau. Kalau memang beliau ada, kita itu bukan, kita lakukan yang bagian kita. Lucu nggak sih? Kalau nanti ternyata memang ada terus di akhirat gitu, terus dinilai gitu kan. Kamu saya lihat kerjaannya di bumi tuh ngambil kerjaan saya. Betul. Intinya sesama
Sesama murid jangan mengisi rapot temennya gitu ya Bang ya. Katanya Bu Marlo gitu sih. Iya gitu, maksud gue kayak ngapain sih, udahlah. Percaya aja gitu. Malah sebenarnya kalau kita sangat beriman kepada beliau ya, yakini aja beliau akan melakukan yang terbaik buat yang dia pikir baik gitu. Iya. Ya bagian kita ya bagian kita gitu. Oke. Menafkahi keluarga, menjadi orang yang berguna di gue tuh selalu bingung Mas Hendra, kenapa baik sekarang tuh seolah-olah baik tuh tidak cukup. Gue tidak mengerti kenapa baik aja jadi nggak cukup gitu. Lah bukannya esensi makhluk hidup tuh harus baik kayak gitu. Seolah-olah kan sekarang baik tuh tidak cukup, harus ada baik dengan ini. Gitu. Kenapa? Gitu. Oke. Keren. Bang Coki kan deket banget ya sama Bang Yeri Patinasarani ya. Aku tuh lihat kisahnya dulu tuh tega banget dia sama ayahnya, sama ibunya gitu ya. Tapi melihat transformasi spiritualnya Bang Yeri akhir-akhir ini gitu ya. Kita jadi sadar bahwa memang orang yang suci itu punya masa lalu pendosa, punya masa depan gitu ya. Nah, aku pengen Bang Coki kasih pesan gitu ya, karena Bang Coki kan juga pernah mengalami sisi-sisi gelap gitu ya, cerita hidupnya masing-masing, setiap orang berbeda-beda gitu. Nah, bagi teman-teman yang lagi di fase itu Bang dan pengen ngerubah itu susahnya bukan main gitu Bang. Apa pesannya Bang Coki? Satu untuk pelaku, untuk anaknya gitu. Yang kedua pesan terhadap orang tuanya ketika menghadapi anak yang seperti itu gimana Bang? Oke. Kalau konteksnya narkoba, gue cuman bilang selama kita belum mau sembuh, gue ralat kata-kata gue, bukan sembuh. Selama kita belum mau berhenti, nggak akan pernah mau ada malaikat dari langit turun, nggak akan pernah. Itu inisiatifnya harus dari diri sendiri. Gimana caranya supaya inisiatif itu datang? Itu harus jadi gini, harus kita niatkan. Gagal sekali nggak apa-apa, kita niatkan terus. Gagal 2 kali nggak apa-apa, tapi niat sampai nanti lama-lama kepikiran, nanti baru dari niat, nanti lama-lama kepikiran, nanti kalau udah lama di pikiran baru nanti jadi tindakan. Emang itu proses. Gitu. Ibaratnya kalau kita pengen supaya dari biji kan itu kita tanam, kita siramin terus, nanti ada burung mau ngambil, kita ini. Enggak, artinya yang penting harus ada keinginan yang kuat dulu, suatu saat nanti aku akan berhenti. Itu dulu. Ya walaupun itu terdengar klise ya. Itu pasti akan terdengar sangat klise, tapi itu langkah pertamanya itu dulu gitu. Langkah pertamanya itu dulu. Ada keinginan dulu, dan cari orang-orang yang mensupport keinginan kita sekecil apapun itu. Ini kalau konteksnya mau apapun ya. Karena saat kita ingin menjadi jauh lebih baik, selain tentu itu kesadaran dari diri kita sendiri, kita harus punya partner-partner atau orang-orang yang mendampingi kita, yang memahami bahwa setiap orang itu berjalan dengan pace-nya masing-masing gitu. Ada yang pace-nya 10 bisa langsung, ada yang pace-nya 1. Pada akhirnya pada akhirnya menjadi lebih baik ini bukan cepet-cepetan teman-teman. Menjadi lebih baik ini bukan cepet-cepetan, ini proses sebenarnya gitu. Selama udah ada niat, ya sudah dipupuk aja niat itu. Terus difikirkan, lakukan apa yang kalian bisa lakukan, tapi juga di satu sisi harus ingat umur tuh ada batasnya gitu. Iya, umur tuh ada batasnya. Ya, balepannya tuh bukan sama keberhasilan orang lain, tapi balepannya sama ya waktu sebenarnya. Dan kalau misalnya konteksnya buat orang tua gitu ya, yang mungkin anaknya begitu gitu, ya
Atau misalnya kebalikannya buat anak yang mungkin orang tuanya begitu. Ya memang di dunia ini ada sesuatu yang udah tanggung jawab gitu. Lo, gue mau cerita sedikit Mas Hendra. Iya Bang.